suatu senyawa yang terdiri dari molekul-molekul karbon, hidrogen, dan juga oksigen sehingga dapat dinamakan dengan karbohidrat. Karbohidrat dipecah menjadi gula yang sangat sederhana seperti glukosa, fruktosa, dan juga galaktosa pada sebuah sistem pencernaan. Dalam karbohidrat terdapat asam amino yang merupakan suatu senyawa asam karboksila yang mengandung gugus fungsi COH. Asam amino yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu esensial yang dapat diperoleh dari makanan, yang kedua non-esensial yang dapat diproduksi sendiri oleh tubuh. Karbohidrat terbagi menjadi tiga golongan. Yang pertama monosakarida, yang kedua disakarida, dan yang ketiga polisakarida. Yang pertama monosakarida. Monosakarida berasal dari bahasa Yunani, yaitu mono yang artinya satu dan sakron yang artinya gula. Jadi monosakarida disebut dengan gula yang sederhana yang tidak dapat dihidrolisis. Yang kedua disakarida. Disakarida juga merupakan gula yang sederhana yang terdapat dalam karbohidrat. Dan yang ketiga yaitu polisakarida. Polisakarida berasal dari bahasa Yunani, yaitu poli yang artinya banyak. Polisakarida adalah suatu gula yang kompleks yang menghasilkan lebih dari 10 molekul monosakarida pada hidrolisis. Contoh dari polisakarida ialah pati, glikogen, selulosa, dan juga pektin. Yaitu protein. Apa sih yang dimaksud dengan protein? Protein merupakan molekul yang sangat besar yang tersusun dari monomer yang disebut dengan asam amino. Adapun manfaat dari protein, yang pertama itu diperlukan dalam pembentukan tulang, otot, kulit, dan darah. Yang kedua, membangun, memperkuat, dan memperbaiki jaringan tubuh. Yang ketiga, dapat membantu tubuh kenyang lebih lama. Yang ketiga, dapat mengkoordinasikan fungsi sel dan organ di dalam tubuh. Baik, yang kedua yaitu jenis-jenis protein. Jenis-jenis protein berdasarkan fungsinya terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, protein sempurna. Protein sempurna ialah protein yang di dalamnya terkandung suatu asam amino yang lengkap. Yang kedua, protein kurang sempurna. Protein kurang sempurna ialah protein yang asam aminonya lengkap namun beberapa jumlah dari asam amino tersebut sedikit. Yang ketiga yaitu protein tidak sempurna. Nah, protein tidak sempurna ini merupakan protein yang kurang atau tidak sama sekali mempunyai asam amino esensial. Yang kedua, berdasarkan komponen penyusunnya. Nah, berdasarkan komponen penyusunnya juga terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, protein sederhana. Protein sederhana merupakan protein dari hasil beberapa campuran asam amino. Yang kedua, protein kompleks. Protein kompleks ialah protein yang terdiri dari hasil hidrolisa total protein jenis tersebut yang terdiri dari berbagai macam asam amino. Yang ketiga, protein derivat ialah protein yang merupakan suatu ikatan antara intermedia yang terdapat dari hasil hidrolisa parsial yang berasal dari protein natif. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah protein yang berdasarkan sumbernya. Nah, protein yang berdasarkan sumbernya terdapat menjadi dua bagian. Yang pertama, protein nabati. Protein nabati merupakan protein yang berasal dari tanaman atau tumbuh-tumbuhan. Sedangkan yang kedua yaitu protein hewani yang berasal atau terdapat pada hewan. Materi selanjutnya yaitu lipid. Lipid merupakan senyawa organik yang terdapat di alam yang merupakan salah satu senyawa kimia yang membangun struktur makhluk hidup. Lipid bersifat tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut organik non-polar dalam suatu hidrokarbon. Nah, selanjutnya penggolongan lipid. Penggolongan lipid terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu berdasarkan fungsinya. Contohnya itu seperti vitamin, hormon, struktural, dan juga lain-lain. Yang kedua, penggolongan lipid berdasarkan struktur. Berdasarkan struktur contohnya itu
lebih dan kurangnya